Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah, semoga kalian tetap semangat pada pagi hari ini. Baik, anak sekalian, jumpa kembali dengan Pak Arif. Hari ini Pak Arif akan memberikan materi layanan kebikaan. Tema hari ini saya ambil tentang mengenal tipe kepribadian MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Ya. Sebelum pemaparan ini kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, layanan ini ya merupakan layanan dasar. Kemudian bidangnya bidang sosial ya. Kemudian yang berikutnya fungsinya pengenalan dan pemahaman tentang kepribadian, mengenal tipe kepribadian MBTI. Yang berikutnya adalah aspeknya adalah kesadaran memahami karakter pribadi orang lain. Anak sekalian, tujuan layanan ini tentunya kalian siswa-siswi ini mampu mengenali, memahami tipe kepribadian MBTI ya. Anak sekalian, tentunya setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan bagaimana kita semua atau kalian ini mampu mensikapinya. Kepribadian orang lain, tentunya orang lain ini senantiasa kita berkomunikasi dengan mereka ya. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI merupakan jenis tes kepribadian atau psikotes yang paling populer untuk mengidentifikasi sifat dan watak seseorang. MBTI mengklasifikasikan kepribadian ke dalam 16 tipe yang terdiri atas 2 kelompok besar, yakni 8 jenis kepribadian ini adalah introvert dan 8 jenis ekstrovert. Apa itu introvert dan ekstrovert ya? Nanti Pak Arif jelaskan ya. Baik, jenis tipe MBTI, Myers-Briggs Type Indicator ya, dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu introvert. Ini hampir sama dengan identik dengan intrapersonal, bahwa kepribadian introvert ini biasanya pribadi yang pendiam misalkan ya, tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong, tidak banyak bergaul ya. Kemudian ekstrovert ini identik ya dengan tipe kepribadian interpersonal. Ekstrovert atau interpersonal tentunya kepribadian yang banyak bergaul dengan orang lain ya, komunikasinya dan sebagainya. Dia jarang untuk berdiam diri ya. Nah, introvert ini menurut berdasarkan MBTI dibagi menjadi 8 tipe, yaitu INTP, INTJ, INFP, INFJ, ISFJ, ISFP, ISTJ, dan ISTP. Sedangkan ekstrovert ya 8 tipe juga, INTP, INTJ, ENFP, ENFJ, ESFJ, ESFP, ESTJ, dan ISTP ya. E-nya adalah
extrovert, sedangkan I itu adalah introvert ya. Masing-masing punya komponennya ya. Anak sekalian, yang perlu kita kepribadian introvert ya, tipe kepribadian MBTI yang introvert yang kita bahas pada pagi hari ini. Secara umum, orang dengan kepribadian introvert dianggap sebagai pribadi tak mudah bergaul, pemalu, dan cenderung pendiam. Ini introvert ya. Padahal menurut jenis kepribadian dalam MBTI, asumsi tersebut tidak ada hubungannya ya. Pembagian tipe kepribadian introvert dan ekstrovert itu dibedakan berdasarkan sikap yang digunakan untuk mengarahkan energinya ya. Orang dengan kepribadian introvert itu cenderung mendapatkan energi dari hal-hal yang menstimuli ide, konsep, memori yang ada di dalam kepala maupun batin, inner wood gitu ya. Kepala atau otak ya, di dalam otak maupun dalam batin. Tentunya batin adalah hati gitu ya. Orang introvert lebih suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri maupun dengan 1-2 orang yang dipercayainya atau dianggapnya yang nyaman tentunya ya. 1 atau 2 orang itu yang dianggap nyaman. Selain itu, tipe kepribadian introvert lebih suka meluangkan waktu untuk merenung, untuk mendapatkan gagasan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan sebelum memutuskan untuk bertindak. MBTI, ya tadi Pak Arif jelaskan, MBTI itu mengklasifikasikan tipe kepribadian introvert menjadi 8 jenis, ya. Yang tadi Pak Arif sampaikan ya. Berikut ini 8 tipe kepribadian introvert ya, mulai dari INFJ sampai ISTP yang kita bahas pada hari ini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tipe kepribadian INTP, the Thinker ya. Ini ciri khas kepribadiannya adalah ya, ini seorang pemikir tentunya ya, kreatif, berwawasan cerdas ya, brilian dan berbakat tentunya, menilai pengetahuan dan kompetensi di atas segalanya. Memiliki standar yang sangat tinggi kinerja yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Pencari kebenaran dan membawa prinsip yang teguh. Ini kepribadiannya ya. Kehidupannya utamanya ada dalam pikiran mereka. Ya, mungkin tampak terlepas dan tidak terlibat dengan orang lain. Ini tidak banyak terlibat dengan orang lain. Dia seorang pemikir ya. Yang berikutnya ya, saran dan pekerjaan yang cocok untuk seorang INTP. Perhatikan di sini, kalau jika kalian punya kepribadian seperti ini, sarannya adalah belajarlah untuk menjadi seseorang yang memahami, mengerti, dan menghargai perasaan orang lain. Karena bisa saja orang lain sebenarnya lebih tinggi dari Anda, ya, dari kalian. Cobalah ya menemukan ide dan mewujudkannya, jangan hanya berpikir dan menyusun rencana tanpa ada wujud dan tujuan yang jelas. Pekerjaan yang cocok tentunya ini adalah ya, seorang INTP cocoknya adalah seorang programmer, penulis teknis, penyidik forensik, hakim, ilmu kehutanan, dan juga ahli ilmu eksak ya. Fisika, matematika, kimia, biologi, dan sebagainya ya. Kemudian perancang ya, atau dalam ilmu contohnya kedokteran dan sebagainya ya. Pasangan yang cocok dengan INTP adalah ya, seseorang yang memiliki kepribadian ISTJ atau INTJ ya. Pasangan yang cocok bagi kepribadian ini adalah INTP ini adalah ISTJ, INTJ. Maka kalian nanti pada saat kalian sudah untuk mencari jodoh, misalkan ya, kalian harus mencari jodoh yang tipenya adalah ISTJ atau INTJ ya. Pasangan tidak akan saling mendominasi dan sama-sama
bermodalkan hal-hal yang menstimulasi akal pikiran, ya. Akan mendukung tentunya ISTJ dan INTJ, ya. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan. Yang kedua, ya, kepribadian yang kedua dari introvert ini, tipe kepribadian INTJ, the mastermind, ya. Ciri khas kepribadian INTJ ini adalah, ya, ahli dalam mengatur strategi atau melihat gambaran secara luas, menyukai tantangan teoritis yang sulit, menghargai nilai pengetahuan dan efisiensi, ya, mampu menyerap teori yang kompleks dan terdorong untuk menciptakan keteraturan dan struktur dari abstraksi teoritis. Ini ciri-ciri kepribadian INTJ, the mastermind, ya. Kemudian saran dan pekerjaan yang cocok untuk kepribadian ini INTJ, cobalah untuk mengungkapkan berbagai hal dengan benar dan hargai banyak orang, jangan mengikuti perdebatan yang tidak penting. Ini belajar untuk berempati tentunya dan peka terhadap orang lain. Harus peduli dengan orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah analis, dokter, pimpinan perusahaan, ahli keilmuan, insinyur, dan hakim, ya. Ini pekerjaan yang cocok bagi kepribadian INTJ. INTJ ini dianggap cocok bersama orang dengan kepribadian INFP, ENTP, ya, ekstrovert, ya, NFP dan NTP, ya. Anak sekalian, bagaimana? Tetap semangat hari ini? Semangat, ya. Semangat. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tipe kepribadian INFP, the idealis, ya. Ini tentunya orangnya sangat idealis, ya. Ciri khas kepribadian ini adalah loyal dan biasanya mengabdikan diri untuk orang lain, fleksibel, santai, kreatif, dan memegang prinsip. Sangat sensitif tentunya, dan juga kompleks, di mana mereka tidak suka bekerja dengan rutinitas dan mementingkan hasil akhir. Selalu ingin berkembang dan tidak ingin diam di tempat. Nah, saran, ya, dan pekerjaan yang cocok untuk INFP, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Nah, ini biasanya jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Biasanya suka menggerutu dan sebagainya, ya, menyalahkan diri sendiri. Ketika mengalami hal yang membuat Anda hancur atau gagal dan target yang tidak tercapai, misalkan, gini aja kok nggak bisa, itu menyalahkan diri sendiri. Apa sih gunanya saya ini? Misalkan begitu, ya. Ini tentunya harus mampu mencintai dirinya sendiri, mampu menghargai dirinya sendiri. Ya, jangan sering menyalahkan diri sendiri. Oke. Kepribadian ini, ya, tentunya sarannya adalah salah satunya yang kedua adalah jangan terlalu baik ataupun terlalu keras pada orang lain, karena semua memiliki porsinya masing-masing. Ini tentunya orang idealis memang begini, ya. Belajar untuk bersikap tegas dan juga terbuka. Jangan lakukan apapun secara diam-diam dan menyakiti orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah guru, penasihat pekerja keagamaan, ya, pekerja keagamaan, ya, ustadz dan sebagainya, penulis dan profesor, ya. Biasanya ini tentunya jodoh atau teman baiknya ini untuk INFP ini adalah mereka yang memiliki kepribadian INFJ atau ISFJ yang mungkin lebih terbuka dan bisa mengimbangi kepribadian INFP, ya. Ini sekalian perlu dipelajari kepribadian seseorang. Baik,
Kita lanjut ke keempat. Kepribadian yang keempat, tipe kepribadian ENFJ, The Counselor. Jadi kepribadian ini berorientasi pada masa depan dan berpikiran secara kompleks serta mendalam, berkomitmen, penuh ide, perfeksionis, dan juga pendiam. Sayangnya, terkadang mereka sering mengekspresikan hal yang dianggap tidak ramah dan berempati. Ya, tidak ramah, ingat, tidak ramah dan berempati. Ya, mungkin karena secara pekerjaan yang profesional gitu ya. Tak suka berurusan dengan hal yang rinci dan juga sulit mengenali apa potensi diri mereka, ya. Yang berikutnya adalah saran dan pekerjaan yang cocok untuk ENFJ ini. Seimbangkan pandangan kalian atau pandangan Anda, ya. Jangan terlalu melihat hal ke arah negatif atau buruk. Bersabar dan lebih rileks. Jangan paksakan apa yang menjadi hal yang tidak bisa Anda kerjakan. Pekerjaan yang cocok adalah penasihat, psikolog, pekerja sosial, dokter, tenaga kesehatan, pemerhati anak, ya, dan pemasaran, ya, marketing, ya. Ini cocok bagi kepribadian ENFJ, ya. Pekerjaan yang cocok bagi karakter atau tipe kepribadian ENFJ. Untuk ENFJ cocok dengan mereka yang memiliki tentunya teman baik, ya, atau jodoh. ENF cocok dengan mereka yang memiliki kepribadian ENFP atau ENTP yang mungkin lebih bisa mengimbangi kepribadian ENFJ, ya. Selanjutnya, yang kelima, ciri kepribadian ISFJ, The Neutrals, ya. Ciri kepribadian ISFJ adalah stabil, praktis, dan bersahaja, ya. Mereka tidak suka bekerja dengan pemikiran yang abstrak, ya. Banyak mikir gitu, ya. Kemudian sangat jeli dalam memahami perasaan orang lain, ya. Seseorang yang kaya akan informasi dan juga bekerja keras dalam waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini, ya, kepribadiannya. Ini memegang nilai keamanan dan juga tradisi hidup secara damai. Jadi dalam zona nyaman tentunya, ya. Ini sukanya di zona nyaman dalam pekerjaan, ya. ISFJ, The Neutrals, ya. Baik, saran dan pekerjaan yang cocok untuk ISFJ ini adalah belajar mengatakan tidak jika tidak suka, dan cobalah untuk lebih antusias dalam melakukan berbagai hal. Jangan terjebak zona nyaman. Ingat, ya, jangan terjebak dengan zona nyaman jika ada kepribadian ini, ya. Cobalah hal-hal di luar kebiasaannya, ya. Ya, harus menerima tantangan, ya. Pekerjaan yang cocok adalah asisten administrasi. Ini di kantor, ya. Di zona nyaman, ya, tidak banyak mikir dan sebagainya, rutinitas, ya. Tentunya kerjanya adalah rutinitas. Desainer, perawat, pemimpin usaha, pemilik toko, ya, pembantu pengacara, dan juga pengelola atau manajer. Untuk ISFJ, ya, ISFJ cocok berteman dengan mereka yang memiliki kepribadian ISFP atau ISTP yang mungkin lebih suka mengimbangi pribadi ISFJ, ya. Kita lanjut, anak sekalian, tetap semangat, ya. Berikutnya yang keenam, ciri kepribadian ISFP, ya, ISFP, The Artist. Cirinya adalah mereka menyukai pergerakan lambat, suka dengan hal yang dilakukan saat ini, ya, dan memiliki kesadaran yang mendalam. Tidak suka berurusan dengan teori dan juga memiliki pemikiran yang konkret, ya. Tidak suka berurusan dengan teori dan juga memiliki pemikiran yang konkret. Setia dan loyal kepada banyak orang. Memiliki sifat individualistis
dan tidak memiliki keinginan untuk mengikuti siapapun, tidak suka berorganisasi. Ini the artist ya. Baik, Anda sekalian, saran dan pekerjaan yang cocok untuk kepribadian ini ISFP, jangan takut akan penolakan dan konflik, karena hal tersebut wajar terjadi dalam hidup. Asah dan kembangkan sisi kreativitas dan seni dalam diri Anda sebagai modal bagus untuk hidup. Pekerjaan yang cocok adalah tentunya adalah seniman, guru, dokter hewan, pemerhati anak, desainer, dan penyanyi ya, artis ya. Baik, kita lanjut. Yang ketujuh, tipe kepribadian ISTJ, the inspector ya. Ciri kepribadian ini adalah menjunjung nilai tradisi dan juga sosok yang mampu bekerja keras dan menyelesaikan waktu tugas dengan tepat. Menyukai teori abstrak dan melihat aplikasi praktis. Pemimpin alami, suka bekerja sendiri dan baik juga bila berada di dalam tim. Stabil, praktis dan berorientasi pada keluarga ya. Ini adalah kepribadian ISTJ the inspector. Saran dan pekerjaan yang cocok bagi kepribadian ini: belajar memahami perasaan orang lain dan kontrol keinginan Anda untuk menguasai orang lain secara berlebih. Lihat lebih banyak sisi positif dibandingkan sisi negatif seseorang. Terbukalah pada perubahan ya. Terbukalah pada perubahan, yaitu open minded ya. Terbukalah pada perubahan. Harus bermetamorfosis ya tentunya. Selalu perubahan dan harus menjadi pembelajar ya. Manusia pembelajar, selalu belajar ya. Pekerjaan yang cocok adalah akuntan, dokter, pengacara, dokter gigi, dan analis ya. Untuk teman ISTJ adalah mereka yang memiliki kepribadian ISFP atau ISTP yang mungkin lebih bisa mengimbangi pribadi ISTJ. Ini ya, teman baiknya atau jodoh ya. Baik, Anda sekalian, tetap semangat. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah, remaja yang berprestasi selalu ya. Semangat untuk belajar. Baik, kita lanjut. Berikutnya, yang ke-8, yang terakhir ini ya. Ciri kepribadian ISTP, the mechanics ya. Kepribadiannya adalah cirinya terus-menerus mengumpulkan fakta tentang apa yang ada di lingkungannya. Memiliki kemampuan yang baik dalam menerapkan logika. Turun tangan langsung merupakan cara belajar yang baik. Biasanya mampu menguasai teori dan pemikiran yang abstrak, kepribadian yang cukup kompleks ya. Ini ciri-ciri kepribadian ISTP. Saran dan pekerjaan yang cocok untuk ISTP: observasi pada kehidupan sosial dan apa yang membuat orang memiliki emosi yang berbeda. Belajar untuk mengenali perasaan Anda ya, belajar untuk mengenali perasaan diri Anda sendiri dan mengekspresikan perasaan ya. Jangan mencari kesalahan untuk menyelesaikan masalah ya. Jangan mencari kambing hitam ya. Jangan suka mencari kambing hitam atau jangan mencari kesalahan untuk menyelesaikan masalah ya. Jangan menyimpan informasi yang harusnya dibagikan pada orang lain ya. Jangan pelit-pelit dengan ilmu tentunya ya. Jangan menyimpan informasi yang harusnya dibagikan pada orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah polisi, ahli forensik, mekanik, pilot, pemahat, dan pengusaha. Sahabat yang cocok untuk ISTP ini adalah mereka yang memiliki kepribadian ESTJ atau ENTJ yang bisa meredam dominasi dari sifat ISTP dan mampu mengimbanginya ya. Tentunya untuk mencari jodoh, carilah kepribadian
jodoh kalian, kepribadian yang ESTJ atau ENTJ ya. Sehingga saling menyeimbangkan ya. Baik, Anda sekalian, itulah ya, demikianlah ya 8 tipe kepribadian introvert menurut MBTI ya. Dengan paparan tersebut, kalian dapat lebih cermat mengenali diri ya, mengenali diri sendiri dan juga mengenali orang-orang di sekitar kalian ya. Bagaimana dengan tipe kepribadian kalian? Kenali diri kalian tentunya sebelum kalian mengenali orang lain ya. Kenali diri kalian sendiri sebelum kalian mengenali orang lain. Tentunya ada ya tes kepribadian seperti ini. Pak Arif punya instrumennya tentang tes kepribadian MBTI di sini ya. Jika kalian berminat ya, kalian bisa melakukan tes MBTI ini. Apa kepribadian kalian yang sesungguhnya? Baik, Anda sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda sekalian. Salam sehat, salam remaja berprestasi, dan semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin.